Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulur Mangleh, ketemu kembali dengan Cerita Mangleh. Dan kali ini channel Cerita Mangleh ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Dia pasti tentunya orang hebat dan saya perkenalkan. Dia adalah Dr. Andreas Leonardo, Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Apa kabar? Cek, Bang Andreas. Sehat ya? Ya. Kita selama ini mungkin sudah tahu Pak Andreas ini selain sebagai dosen sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Divisi Industri, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Luar biasa, jarang sosok seperti beliau. Dan hari ini sengaja Mangleh undang untuk berbicara tentang isu yang lagi aktual, yakni soal booming baliho dan mural di era pandemi. Beliau akan melihat bagaimana tinjauannya berdasarkan komunikasi politik. Bang Andreas, belakangan ini kan kita sudah tahu bahwa booming baliho itu terjadi, terutama ini kalau kita lihat secara nasional, bahkan ke daerah-daerah di Sumatera Selatan kita lihat tokoh-tokoh politik masang baliho besar-besar di mana-mana di tengah pandemi. Dan secara nasional kita juga sudah melihat bagaimana suara masyarakat menanggapi gitu. Nah, Bang Andreas sendiri sebagai tokoh di Sumatera Selatan menanggapinya seperti apa? Iya, memang suatu keadaan yang sangat aneh, Bang. Aneh ya? Menurut saya. Dan sekaligus unik bagi kita masyarakat Indonesia. Aneh dan unik. Karena orang Indonesia ini paling hobi ketika konten-konten komunikasi itu berbicara seputar politik. Artinya apa? Artinya dengan ramainya mural, baliho itu kan kalau kita lihat orang awam melihatnya itu kontennya terkait dengan kepentingan politik. Ya. Dan kalau bicara kepentingan politik sebenarnya kepentingan kelompok bukan? Betul, kepentingan kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian mencari simpati masyarakat. Nah, sementara masyarakat kita sendiri di satu sisi sedang dalam keadaan yang sangat-sangat sulit, baik itu masalah kesehatan maupun masalah ekonomi. Nah, inilah yang menjadi daya tarik mengapa baliho dan mural itu menjamur kemudian menjadi viral di mata publik. Gitu, Nah, itu tadi disebut aneh. Saya pikir bukan sebatas tidak pas ketika masyarakat di tengah pandemi, tapi mungkin ada sisi lain kenapa disebut aneh. Ya, dari sisi ilmu komunikasi media, tentunya kan dalam berpolitik ada sarana-sarana yang bisa dijadikan sebagai mekanisme komunikasi. Misalnya, mengapa tidak berbicara politik itu di media massa, ya, di layar TV, ya. Tapi kok dipasang di outdoor, ya, lebih banyak di baliho, kemudian bersifat mural, kan? Nah, ini kan sebuah hal yang unik, ya. Nah, sementara di satu sisi dari sisi kebijakan seharusnya setiap keluhan masyarakat itu bisa disampaikan. Ya, jadi masyarakat ini rindu berkomunikasi dengan pemerintahnya. Nah, pemerintah ini kan terbagi dua, ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Saya contohkan misalnya yang paling pas untuk menyerap aspirasi masyarakat hari ini adalah kawan-kawan kita yang ada di lembaga politik, partai politik. Sementara kita lihat partai politik kantornya pada tutup semua ini. Tutup. Dalam artian tidak ada aktivitas. Padahal secara teori punya 3 fungsi untuk menampung aspirasi, mengagregasi kepentingan, dan membuat kebijakan. Ini yang menjadi dilema bagi masyarakat, sehingga mereka melihat di tengah hiruk-pikuk elit menebar pesona melalui baliho dan mural, maka dia juga mengikuti kebijakan tersebut dengan menyampaikan aspirasinya, keluhannya, ya kan, keinginan-keinginan, harapan-harapannya terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan publik yang ada di masyarakat, termasuk masalah ekonomi, kebutuhan sembako, lapangan pekerjaan, terus stabilitas politik. Nah, ini yang seharusnya menjadi perhatian para elit.
Jangan diajak masyarakat berkomunikasi di media baliho dan mural. Tetapi mari kita aktifkan lembaga-lembaga partai politik yang ada. Ya. Pertanyaannya, kalau elit politik kemudian menggunakan baliho sebagai pencitraan diri kemudian untuk kepentingan politik seperti itu efektif tidak sih? Ya, saya pikir Bang Le, kita masyarakat ini sudah dewasa ya. Indonesia sudah sejak 98 berdemokrasi. Betul. Kalau kita hitung per 5 tahun kan sudah hampir 5 putaran. Artinya kan pendidikan politik masyarakat sudah semakin membaik ya. Semakin sadar ya mana warna-warni politik di Indonesia gitu kan. Oleh karena itu saya pikir memang perlu sebuah komunikasi langsung ya antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Jangan berkomunikasi melalui media, khususnya baliho dan mural ya. Seperti itu ya. Mungkin kalau hitung-hitungan baliho besar dipasang di tengah strategis, jumlahnya sangat masif, jumlah uangnya juga banyak gitu ya. Apa enggak lebih baik digunakan untuk yang lain itu Pak Andreas? Sudah tentu ya. Hari ini pendapatan penduduk kita kan sangat pasang surut. Artinya dengan kondisi sebagai masyarakat yang hilang pekerjaan ya, kemudian tuntutan kesehatan yang lebih baik, herd immunity, ya. Terus anak-anak ingin sekolah semua, biaya tetap bayar walaupun studinya pakai daring ya. Ini kan sebuah pengeluaran yang luar biasa dari sisi ekonomi rumah tangga ya. Nah, jadi masyarakat sebenarnya ingin berkomunikasi langsung dengan pemerintah ya. Tetapi pemerintah kelihatannya berkomunikasi melalui media baliho tadi seperti itu. Mestinya lebih bagus digunakan untuk hal-hal yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat ketimbang nampang. Iya, apalagi baliho dipasang di papan reklame, yang masyarakat semua tahu ada di sana ketentuan-ketentuan pajak reklame, aturan hukum yang berlaku. Tidak gratis maksudnya. Baik, Andreas. Ya. Tadi kan idealnya masyarakat bisa menyampaikan aspirasi melalui saluran-saluran formal. Tapi faktanya kemudian dijumpai ada sekatan-sekatan, bahkan tadi sempat disinggung banyak kantor partai politik yang tutup. Terus rakyat pun akhirnya mencari saluran, salah satunya melalui mural. Ya. Tapi ini serba aneh juga. Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi yang melalui seni jalanan atau street art lewat mural, tapi ini tidak aman-aman juga loh. Faktanya ada tuh berita yang mural-mural tertentu kemudian dihapus, bahkan karena saking menariknya ada warga masyarakat berniat untuk menjadikan bahan untuk buat kaos tuh ya, semata-mata dalam rangka bertahan hidup, mencari rezeki. Tapi itu juga kemudian terintegrasi. Terus masyarakat gimana ini? Iya, memang di dalam ilmu komunikasi itu kan ada komunikator, ya. Ada komunikator dan ada komunikan. Di dalamnya ada pesan. Nah, barangkali di mata pemerintah pesan-pesan yang disampaikan itu terlalu kritis, ya. Dan terlalu mendalam persoalan kebutuhan-kebutuhan yang urgent bagi masyarakat, ya. Padahal bagi masyarakat itu mungkin itulah kenyataannya, bahwa hari ini masyarakat butuh pekerjaan, butuh pendapatan ekonomi yang lebih baik, termasuk ya, butuh makan, ya, butuh sembako, ya, butuh biaya sekolah anak-anak. Nah, mungkin itu ya, sehingga dianggap bagi pemerintah ya cukup kritis begitu ya. Padahal saya pikir ini sebatas pola komunikasi massa, komunikasi politik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat yang sama-sama ingin lepas dari belenggu krisis kesehatan ini. Ya. Tetapi kita juga tetap menyimpulkan bahwa pemerintah juga sudah berusaha. Ya, pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mengatasi krisis ini dengan membuat kebijakan-kebijakan publik di bidang kesehatan. Ya, misalnya membuat peraturan menteri tentang protokol kesehatan. Ya, PPKM diatur ini kan untuk kepentingan bersama sebenarnya. Untuk menjamin kesehatan terjaga, ekonomi tetap juga terwujud begitu kan. Itulah saya pikir hakikat daripada pemerintah.
memang kita sedang sama-sama sulit ini Bang Oke. dalam kondisi saat ini. Jadi menurut Cek Anda sendiri, kita paham bahwa satu sisi pemerintah sudah berusaha maksimal, tapi sisi lain masyarakat juga merasakan ada sesuatu yang belum maksimal, dan itu disampaikan melalui sarana berupa mural. Tapi faktanya kemudian ada yang dibiarkan, ada yang dihapus. Termasuk kalau kita sandingkan antara baliho dan mural pun ada semacam perlakuan yang berbeda. Baliho tetap bertengger, sementara mural ada yang nah, semestinya ke depan tuh seperti apa sih dalam memperlakukan kondisi seperti ini? Ya, makanya saya bilang tadi ada dua media yang berbeda. Baliho itu di papan reklame, mural di dinding-dinding rumah, begitu kan? Nah, mural versi atau miliknya masyarakat, reklame miliknya para elit, begitu kan? Betul. Nah, ini yang mungkin terjadi kesenjangan. Karena kalau masyarakat tidak mungkin bisa dia melakukan penyampaian komunikasi di reklame karena ada beban pajak, Nggak punya duit ya. Iya, gitu kan. Jadi dia menyuarakan isi hatinya, keinginannya di mural tadi, seperti itu ya, dan menjamur. Nah, ini yang menjadi persoalan. Tetapi saya melihat itu semua positif untuk kemajuan bangsa ini karena kita sama-sama ingin berdialog, ya. Berdialog. Tetapi tetap kita harus mengedepankan etika, ya, mengedepankan etika komunikasi, mengedepankan dialog kebangsaan, mengedepankan nilai-nilai cinta negara, nasionalisme, ya. Nilai-nilai Pancasila harus kita tetap sampaikan, walaupun barangkali hari ini sedang booming mekanismenya adalah baliho dan mural. Jadi dulur mengleh kita sudah melihat bagaimana benang merahnya bahwa booming baliho dan mural itu tentunya punya maksud, dan kita lihat ini persoalannya adalah persoalan komunikasi. Kalau komunikasinya lancar, saya pikir baliho dan mural apapun itu tidak menjadi masalah. Ketika menjadi tidak lancar itu berarti ada masalah. Jadi saya sepakat dengan Cek Andreas tadi ya, bahwa butuh kedewasaan masing-masing, baik itu pemerintah untuk mendengar aspirasi, elit politik untuk mendengar aspirasi, sisi lain masyarakat juga diharapkan tetap mengedepankan etika dan apalagi Sumsel ini terkenal dengan provinsi olahraga ya. Kita bisa lihat di gang-gang dulu hirup pikuk Asian Games, kita sering melihat mural-mural tentang Sriwijaya FC, tentang olahraga dan lain-lain. Kan itu menunjukkan bahwa kita memang ingin menyampaikan rasa kepuasan kita, ya, menjadi tuan rumah ya. Kemudian juga kita ingin menyampaikan aspirasi kita, ya. Saya pikir itu salah satu media ya yang sedang dilakukan oleh masyarakat hari ini. Dan kalau hari ini belum ditemukan mural seperti yang berlaku di daerah-daerah lain, bukan berarti masyarakat juga tidak punya rasa krisis yang sama kali ya. Atau selama ini di Sumsel disalurkan melalui hal-hal yang lebih elegan atau gimana Pak Andreas? Iya, kalau orang Sumsel kan memang kecenderungannya tidak memiliki seni seperti di Jawa ya, seni lukis ya. Jadi kita ini memang orang Sumsel itu lebih kalem ya, kemudian lebih soft ya. Walaupun ada keluhan tetap disampaikan, tetapi tidak dituangkan dalam sebuah ide-ide yang bersifat moral begitu. Betul. Iya, artinya kita bisa menangkap kesimpulan bahwa walaupun dalam kondisi yang sekarang lebih soft, tetap ya, yang namanya masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Sumsel merasakan betul dampak dari pandemi ini, dan kita berharap kondusivitas di Sumatera Selatan tetap terjaga ya, tetap terjaga. Kalaupun ada sarana-sarana ekspresi juga disampaikan dengan baik dan etika yang berlaku. Dulur mengleh, itu yang bisa kita tangkap dari dialog kita dengan Cek Andreas Leonardo. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mungkin ada
semacam kata-kata pamungkas nih, Anda akan bisa disampaikan ke dulur Mang. Ya, Bang Les, saya berharap kepada kawan-kawan masyarakat Sumatera Selatan dimanapun berada, kita memang sedang dalam masa pandemi COVID-19, kita harus tetap sabar, kita harus tetap kerja keras untuk terus membangun daerah, membangun negara dengan menjalankan aktivitas masing-masing. Kita pahamilah bahwa kebijakan pemerintah ini adalah yang terbaik saat ini untuk mencari jalan tengah antara krisis kesehatan dengan mempertahankan kondisi ekonomi yang sedang anjlok, ya. Tidak hanya Indonesia, semua negara hari ini sedang mengalami keadaan yang sama. Oleh karena itu, kita tetap sabar dan patuhi petunjuk kebijakan pemerintah. Karena pemerintah pada prinsipnya ketika membuat kebijakan publik pasti itu untuk kepentingan kita semua, ya. Dan ada manfaatnya untuk kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk menegakkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam keadaan krisis pandemi saat ini. Ini luar biasa. Jadi tadi sudah kita dengarkan bersama-sama bagaimana kita mesti bersikap. Mudah-mudahan kita dapat terus bersinergi dengan pemerintah, dengan elit politik dalam rangka mengatasi krisis yang terjadi di tengah pandemi, terkhusus di Sumatera Selatan. Terima kasih dulur Mang Le. Jumpa lagi dengan topik-topik yang menarik dan orang hebat lainnya. Tetap di channel YouTube Cerita Mang Le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.